Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita melanjutkan materi tentang pemrograman berbasis objek atau PBO. Nah, kemarin kan sudah ada pengantar ya, penjelasan tentang bagaimana PBO itu konsepnya seperti apa, kemudian di contoh real world-nya gitu ya, contoh di real world-nya nanti objek itu bagaimana, kemudian kelas itu bagaimana, dan juga perbedaannya dengan prosedural itu seperti apa. Kemarin juga sudah sempat disinggung mengenai enkapsulasi ini. Nah, di sini nanti kita akan coba bahas lebih detail ya, bareng-bareng nanti kita akan coba bahas lebih detail tentang enkapsulasi dan juga akses modifier dalam PBO. Ini salah satu ciri utama ya, seperti yang disampaikan kemarin kan ada enkapsulasi, ada inheritance, ada polymorphism. Nah, tiga itu merupakan penciri utama ya, atau ya yang menandai PBO dibandingkan pemrograman prosedural gitu. Nah, kali ini akan kita bahas tentang enkapsulasi gitu. Oke, kemudian coba saya pen ya. Oke, next. Nah, oke, tujuan dari pertemuan kali ini tentu saja teman-teman nanti harapannya mampu memahami konsep dasar enkapsulasi. Enkapsulasi itu nanti seperti apa, kemudian penerapannya dalam PBO nanti bagaimana, dan juga nanti bisa ini ya, selain enkapsulasi, ya ini pasangannya biasanya itu dengan modifier ya teman-teman. Modifier itu ya nanti kita bahas ya, modifier itu seperti apa, dan kaitannya nanti dalam hal untuk menjaga keamanan data. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Selain itu juga nanti teman-teman juga bisa memahami ya bagaimana menggunakan si modifier ini. Modifier kan jadi ada ini ya private, ada protected, public, and default ya. Jadi nanti dari ketiga ini teman-teman harapannya bisa paham lah bagaimana cara menggunakannya dan kapan menggunakan ketiga access modifier tersebut ya. Oke, teman-teman, enkapsulasi. Nah, ini konsep ya, konsep dari pemrograman berbasis objek yang dia itu menggabungkan data dan fungsi yang memanipulasi data tersebut ke dalam satu unit. Intinya bagaimana? Intinya ini adalah suatu cara dalam PBO yang dia itu gimana caranya memanipulasi data agar tujuannya apa? Tujuannya itu menyembunyikan detail atau implementasi dari pengguna luar ya, atau utamanya itu dari kelas luarnya gitu ya, dari objek luarnya. Jadi nanti tadi ya menggunakan akses modifier tadi juga bisa. Jadi bagaimana private itu seperti apa, public seperti apa, protected seperti apa. Jadi nanti kita bisa mengontrol ya, bisa mengontrol baik disembunyikan atau enggak suatu data atau variabel yang ada di dalam kelas. Nah, ini gambarannya itu mirip seperti apa ini? Kapsul gitu ya. Tablet kapsul gitu. Jadi nanti gimana caranya kita itu membungkus ya, membungkus suatu entah variabel, entah metode atau struktur data di dalam pemrograman itu bisa kita bungkus. Nah, kemudian bungkus itu bisa kita setting nih, siapa saja yang bisa ngakses, siapa saja yang nggak boleh ngakses. Kurang lebih seperti itu. Konsepnya enkapsulasi itu seperti itu. Jadi nanti gimana caranya untuk yang menyembunyikan ya, utamanya kan menyembunyikan detail implementasi. Jadi misalkan saya mau nge-share nih, nge-share suatu program yang sudah saya buat. Nah, itu nanti misalkan sudah saya compile gitu ya, sudah saya compile, kemudian saya share ke publik. Nah, itu apa saja fungsi-fungsi yang bisa langsung diakses oleh publik. Nah, gitu. Jadi nanti
eh, apa yang ada di dalamnya itu mungkin tidak usah diketahui oleh orang lain nggak apa-apa. Yang penting nanti function-function publik itu bisa dipakai orang lain. Nah, untuk detail implementasinya seperti apa, nah itu nggak perlu tahu, gitu ya. Nanti konsepnya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti untuk membatasi mana yang eh, bisa diakses oleh pengguna luar atau diakses oleh objek lain gitu ya di luar kelas, di luar kelas, di luar package, dan juga nanti apa saja yang boleh. Itu keuntungannya apa? Nah, keuntungannya salah satunya menyederhanakan pemeliharaan code. Nah, jadi nanti ketika sudah di tadi ya petakan ya berarti ya mana yang boleh diakses publik, mana yang enggak itu nanti eh, code-nya itu akan lebih apa ya, lebih clean gitu ya, lebih clean dan juga nanti maintain-nya atau pemeliharanya itu lebih mudah. Begitu. Nah, itu juga utamanya ini ya, mencegah modifikasi data secara tidak sengaja. Nah, ini nanti kan sudah diatur ya, bagaimana yang publik itu diakses oleh siapapun, kemudian yang private ya nanti yang ada di dalam kelas atau instance itu sendiri. Kemudian, nah ini memungkinkan kontrol akses. Ya, utamanya itu ya, utamanya kan menyembunyikan. Nah, dengan menyembunyikan kan berarti kita bisa melakukan ini pencegahan modifikasi data dan juga mencegah untuk kontrol akses, bukan mencegah ya, melakukan ya, melakukan kontrol akses. Utamanya seperti itu konsepnya. Oke, langsung ke contoh nih. Contohnya seperti ini. Di sini ada suatu program ya, ini Java ya. Di sebelah kiri itu ada program Java, code ya, code snippet Java gitu ya, atau potongan code Java. Asumsi saya dengan pemrograman PBO ini berarti teman-teman sudah belajar ya, sudah belajar tentang dasar-dasar pemrograman Java. Jadi ketika membaca seperti ini harapan saya sudah paham. Oh, ini namanya function, ini namanya variabel atau atribut, kemudian ini kelasnya gitu ya. Kemudian tipe datanya dan lain-lain itu sudah familiar, sudah paham lah. Nah, kemudian di sini eh, ada suatu kelas namanya kendaraan. Nah, di dalam kendaraan ini ada suatu atribut ya, dua atribut ya di sini ada atribut nama bertipe data string, berarti nanti diisi ini ya teks gitu ya. Kemudian kecepatan tipe datanya integer, berarti dia nanti diisi suatu angka, angka yang bulat begitu. Nah, nama dan juga kecepatan ini dia memiliki suatu access modifier private. Kedua-duanya memiliki private. Jadi nanti ketika kita menggunakan modifier private ini, keduanya ini tidak dapat diakses dari kelas lain. Jadi yang bisa mengakses adalah apa namanya? Ya ini function-function yang ada di dalam kelas kendaraan ini. Jadi nanti misalkan teman-teman buat kelas baru, kemudian nanti instance gitu ya, menginclude kemudian membuat apa namanya instance baru di kelas lain tersebut, kelas kendaraan baru gitu ya, bukan kelas kendaraan baru, instance kendaraan baru. Nah, itu nanti dua atribut ini tidak bisa diakses secara langsung. Jadi disembunyikan ya ini menggunakan modifier private ini nanti dia akan disembunyikan. Tetapi tadi yang disampaikan sebelumnya tadi ya itu bisa dikontrol. Cara mengontrolnya gimana? Kita membuat suatu function ya. Functionnya dia modifiernya public. Di dalam function ini dia yang ngeset ini kan setter ya, namanya setter ya. Kalau ada set nama gitu, biasanya ini disebut setter. Dan penulisannya biasanya di dalamnya di apa namanya ya, nama functionnya itu diawali dengan kata set, kemudian nama variabel atau atribut ya, atau atribut yang akan diset.
Formattingnya seperti itu biasanya. Ini tidak ada standar bakunya ya, apapun namanya sebenarnya boleh. Namun memang agar lebih mudah untuk memaintain code-nya, nah itu secara umum nanti akan diberi nama set. Kemudian kalau getternya itu diberi nama get. Kita bahas yang set terlebih dahulu. Jadi yang set ini nanti fungsinya adalah, ini kan tadi private, yang bisa ngakses cuma kelasnya sendiri. Yang bisa mengubah isinya kan cuma yang ada di kelas ini. Kemudian kita bisa melakukan kontrol. Oh, ini sebenarnya bisa diubah, tapi dengan misalkan pengecekan tertentu, kemudian misalkan dengan apa ya, ya suatu validasi tertentu ya, suatu validasi tertentu, baru nanti dia bisa akses. Nah, itu dibuatkan suatu function ini, function setter ini dia public, bisa diakses oleh orang lain, tapi di dalamnya, nah ini yang bisa kita atur. Contohnya kalau di sini langsung di set saja ya, jadi nanti this nama ini tuh merefer ke ini ya yang ada di kelas ini, atribut yang ada di kelas ini itu nanti di set dengan ini variabel nama itu merefer ke yang ada di ini ya pass by value di functionnya ya. Jadi nanti ketika memanggil set nama dengan parameter ini ya, parameter yang diisikan di sini itu nanti dia akan ngeset nama atribut nama yang ada di dalam kelasnya gitu. Nah, ini nanti yang bisa kita kontrol. Misalkan nanti namanya harus panjangnya berapa, kemudian harus menggunakan karakter apa, dan seterusnya. Atau nanti ya ada pengecekan validasi tertentu, itu bisa dilakukan di sini menggunakan setter gitu ya, namanya setter. Begitu. Jadi itu cara untuk bagaimana caranya yang dia ini private ya, atribut private ini dia bisa tetap di set dari luar kelas menggunakan kontrol tertentu yang nanti dibuat di public setter ini. Begitu. Demikian halnya juga dengan getter ya. Kalau setter kan dia ngeset, kalau getter dia ngambil. Konsepnya sama, dia membuat suatu public class, kemudian dia nge-returnnya string ya, karena tipe data yang akan dikembalikan adalah nama. Nama ini tipe datanya string. Nanti ya ini kembalian dari fungsinya dia string. Sama, dia membuat suatu public function, penamanya seperti tadi ya, biasanya seperti ini, get, kemudian nama atributnya apa. Nah, dia nanti mengembalikan nilai dari atribut nama yang ada di dalam kelas. Nah, cara mengaksesnya melalui ini. Jadi cara cara mendapatkannya itu melalui ini, kemudian cara ngesetnya itu melalui ini, melalui setter dan getter namanya. Oke, begitu teman-teman. Nah, ini akses modifier tadi sudah dijelaskan juga ya tadi untuk mengontrol visibilitas dan aksesibilitas anggota kelas, baik itu atribut maupun metode. Jadi ya, yang belum disampaikan, mungkin ini contohnya adalah untuk private ketika di atribut. Di sini juga bisa di set private gitu ya. Jadi misalkan kita membuat suatu function yang bisa diakses di kelas ini saja. Nah, itu nanti modifiernya ini kita tuliskan private gitu. Jadi function ini ya bisa diaksesnya cuman apa namanya within this class gitu ya. Jadi dalam dalam kelas ini saja, nggak bisa orang lain atau di luar kelas itu nggak bisa. Begitu. Nah, kemudian jenis-jenisnya tadi ya, mungkin sudah disinggung di awal juga, itu ada yang namanya private, ada yang namanya protected, ada yang public, dan juga ada yang default. Kalau default nanti tanpa tanpa menuliskan public gitu ya. Kalau tanpa menuliskan kata public, otomatis program itu menganggapnya sebagai default. Kecuali nanti dituliskan private, protected, public, nah itu nanti modifier yang dipakai adalah itu. Oke, jadi ada tiga ini ya, empat ya dengan default itu nanti cara untuk mengedit ya atau memodify tadi siapa saja yang bisa mengakses terhadap suatu kelas maupun
sorry, terhadap suatu atribut maupun metode atau function gitu. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari private access modifier. Kalau yang private tadi ya, jadi ketika kita beri modifier private, baik itu di atribut maupun di metode atau function, dia hanya bisa diakses dari dalam kelas yang mendefinisikan. Contohnya tadi di kelas kendaraan. Kendaraan ya tadi ya benar ya. Coba kita cek kendaraan. Di kendaraan tadi ada private string nama ini. Didefinisikan di dalam kelas kendaraan. Jadi yang bisa ngakses ya cuman function atau mungkin apa ya function ataupun nanti diassign ke variabel lain gitu. Yang jelas dia harus ada di dalam kelas tersebut, gak boleh di luar. Jadi yang bisa ngakses ini nanti dia yang ada di dalam kelas di mana dia didefinisikan. Contohnya tadi kelas kendaraan ya nanti dia bisa mengakses di kelas kendaraan tadi. Gitu. Gitu ya, itu yang private. Kemudian cara ngaksesnya tadi sudah dijelaskan menggunakan getter. Jadi ini salah satu kontrol ya, variabel function untuk mengambil, tapi ya bisa kita tambahkan fungsi kontrol untuk ngambilnya atau nanti di formatting atau di bagaimana itu kan bisa dituliskan di dalam body ini ya, body getternya. Kemudian protected. Nah, kalau protected dia itu aksesnya di atasnya ya mungkin ya bisa dibilang ya di atasnya private. Jadi kalau private kan cuman bisa diakses di kelas atau di tempat di mana dia didefinisikan. Nah, kalau protected dia bisa diakses dari dalam kelas di mana dia didefinisikan seperti private. Selain itu, dia juga bisa diakses di package yang sama. Gitu ya. Jadi oh ada tiga satu lagi di subclass. Subclass di package berbeda. Jadi itu ya, pertama seperti private, dia hanya private kan hanya bisa diakses dari dalam kelas. Si protected juga bisa seperti itu. Kemudian selain itu ada tambahan yaitu dia bisa diakses di package yang sama, gitu. Kemudian dia bisa diakses di package berbeda kalau dia subclass atau dia turunan ya atau inheritance dari kelas yang mendefinisikan dengan keyword protected ini. Subclass ini bagaimana? Saya kira setelah setelah ini ya, setelah pertemuan ini akan dijelaskan lebih lanjut. Itu yang apa namanya subclass nanti ya. Jadi ada di yang bisa dipahami. Pertama ini seperti private tadi ya, seperti keyword private atau access modifier private, yaitu hanya bisa diakses dari dalam kelas. Protected ini tentu saja bisa. Kemudian di package yang sama dan juga dari subclassnya ya. Subclassnya ini baik itu di package yang sama atau di package yang berbeda, dia bisa mengakses ketika ada keyword protected. Contoh, nah ini ada kita mendefinisikan atribut ya atau properties atau variabel lah. Di sini variabel public, sorry, variabel protected kecepatan dia tipenya integer. Nah, si atribut kecepatan ini itu dapat diakses oleh kelas turunannya atau subkelasnya dari yang mendefinisikan si kecepatan ini. Contohnya kendaraan gitu ya. Di kelas kendaraan kita mendefinisikan protected int kecepatan. Nah, itu bisa diakses di kelas kendaraan maupun turunan dari kelas kendaraan. Begitu. Turunannya bisa di atau turunan atau subclass ya, itu bisa di package yang sama, bisa di package yang berbeda. Kalau itu turunannya itu bisa diakses. Ataupun kalau misalkan nanti membuat instance baru gitu ya, itu di package yang sama masih bisa. Jadi tiga, tiga hal ini ya. Utamanya itu tiga hal ini. Diakses di dalam dari dalam kelas di mana dia mendefinisikan. Yang kedua itu di package yang sama. Yang ketiga adalah di
keturunan atau subclass yang sama. Begitu. Kemudian selanjutnya public access modifier. Nah, ini yang paling luas ya. Public access itu dapat diakses dari mana saja. Seperti ini, kita mendefinisikan public string jenis mesin. Nah, ini jenis mesin ini bisa diakses dari mana saja, langsung bisa diakses gitu ya. Jadi tanpa perlu setter getter, dia langsung bisa diakses. Oke, kemudian ada satu lagi default ya. Default itu dia bukan private, bukan protected, bukan public. Simply default gitu ya. Jadi dia secara keyword dia tidak dituliskan. Jadi tidak dituliskan private, public, protected itu tidak dituliskan. Jadi langsung ditulis tipe datanya. Jadi misalkan nih string warna. Nah, kalau tadi ada akses modifiernya, di depannya sini kan ada tulisannya. Nah, kalau ini nggak ada. Jadi langsung saja string warna. Nah, ini ketika menggunakan default ini hanya bisa diakses oleh kelas dalam package yang sama. Jadi batasannya adalah di dalam package yang sama. Nanti ketika masih satu package, dia bisa ngakses ya. Dia bisa ngakses langsung si atributnya ini. Kalau secara praktis ya, base practice-nya ini jarang digunakan ya. Tetap biasanya itu akan ada modifiernya. Soalnya kan lebih lebih jelas gitu ya, mendefinisikannya lebih jelas. Oh ini masuk ke private, protected, public. Kalau default ini ya mungkin case-case tertentu perlu digunakan ya. Tapi saya kira secara base practice jarang digunakan. Lebih baik menggunakan modifier tadi ya. Oke, nah ini perbandingannya secara umum seperti ini ya. Kalau dalam kelas bisa semuanya tentu saja. Dalam package dia bisanya itu default dan protected. Public tentu saja bisa. Kemudian di subclass, nah kalau di subclass itu defaultnya nggak bisa. Kalau ada modifier default ya atau tanpa tulisan gitu, subclassnya justru nggak bisa. Yang bisa itu hanya di dalam package-nya. Seperti itu. Kalau private ya udah ya dia cuma bisa di dalam kelas aja ya kalau private ya. Dan kemudian yang di luar package, nah itu yang bisa hanya dua, public dan juga protected. Protected tadi kalau dia subclass atau keturunannya itu dia bisa bisa untuk mengakses secara langsung ya, mengakses secara langsung tanpa menggunakan setter atau getter gitu ya. Prinsipnya seperti ini. Perbandingan akses modifiernya itu prinsipnya seperti ini. Jadi nanti untuk membatasi akses data secara langsung. Begitu teman-teman. Nah, ini contoh implementasinya. Ini ada kendaraan ya, ada private, protected, public. Yang nama ini private, kecepatan maksimumnya dia protected, jenis mesinnya dia public. Jadi nama ini nanti dia bisa diakses oleh luar ya, oleh luar kelas ini hanya menggunakan setter dan getter. Kalau protected, kalau selama dia masih turunannya bisa langsung diakses. Kemudian kalau publik, ya ini langsung bisa diakses dari mana saja, gitu ya. Ini ya contoh apa penulisannya ya. Contoh penulisannya akan seperti ini nanti. Oke, gitu saya kira. Udah ya ini yang studi kasus. Nah ini silakan nanti bisa dicoba ya teman-teman nanti untuk membuat kelas dengan atribut tertentu. Kemudian nanti dicoba untuk akses modifier. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Oke, gitu saya kira. Jadi kesimpulannya itu ya, enkapsulasi itu membantu untuk eh, menjaga keamanan ya. Utamanya itu siapa saja yang mengakses. Batasan aksesnya itu sampai mana. Kalau private tadi seperti itu, public seperti itu.
protected seperti itu. Kemudian mengatur visibilitas tadi karena kita tambahkan private, otomatis dia yang bisa lihat cuma yang ada di dalam kelas. Kalau yang mau ngakses di luar kelas, nah kita buatkan setter atau getter. Dan juga nanti ini sesuai kebutuhan ya. Jadi nanti misalkan ada suatu turunan gitu ya. Kelas ini tuh kelas-kelas apa ya? Kelas induk gitu ya. Kendaraan gitu. Nanti akan diturunkan ke motor, mobil dan juga misalkan truk gitu ya. Nah, itu nanti ketika ada suatu atribut yang nanti akan dipakai di kelas-kelas turunannya ini ya nanti di-setnya tentu saja protected kan gitu. Kemudian nanti ketika yang bisa mengakses itu publik gitu ya, semuanya bisa mengakses. Contohnya apa ya kalau kendaraan itu kecepatan maksimum tadi ya contohnya ya. Itu nanti kan sama ya di semuanya itu kan sama, nggak perlu ada perbedaan kan. Semuanya bisa mengakses itu ditambahi keyword public atau dibuatkan atribut modifier public. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti teman-teman akan lebih jelas ketika di ini ya di praktikum ya berarti ya di praktikum akan dicoba lebih lanjut mengenai hal ini. Oke, saya kira seperti itu ya teman-teman untuk pertemuan kali ini dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini bukan satu-satunya sumber belajar, ini salah satu saja, salah satu dan sebagian kecil sumber belajar. Saya yakin teman-teman bisa menemukan lebih banyak lagi di internet, bisa belajar di internet lebih dalam dan lebih banyak lagi. Oke, saya kira itu ya. Semoga bermanfaat. Apa yang bisa diambil silakan diambil dan dipelajari. Begitu. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih.